mengalami pelimpahan kasih karunia. Mengalami pelimpahan kasih karunia. Mari saudara lihat sama-sama di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. 2 Petrus pasal pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Saudara, perhatikan saya baik-baik. Firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan memberikan sebuah pengertian kepada kita. Sesungguhnya hidup kita ini bisa mengalami pelimpahan kasih karunia. Hidup kita ini bisa mengalami damai sejahtera. Artinya kondisi hidup saudara akan bergerak menjadi baik. Kondisi hidup saudara akan menjadi punya kualitas yang sangat baik. Apa saja yang saudara rindukan dari Tuhan semua bisa terjadi apabila saudara dan saya memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh makin kuat dari hari ke hari. Yang mengerti katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Jikalau kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, jikalau firman-Nya itu benar-benar kita terima, kita lakukan. If you live in me and my words remain in you and continue to live in your heart. Apabila kita ini benar-benar melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, hati kita benar-benar ada untuk Tuhan. Dan semua perkataannya, semua firman-Nya itu terus kita hidupi di dalam hati kita. Hidupi di dalam setiap hari jalan-jalan hidupmu, maka sesungguhnya apa saja yang kau butuhkan, Allah sendiri yang akan mengerjakan semua itu di dalam hidupmu. Baik hari ini, esok dan seterusnya akan ada Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Nah saudara, kasih karunia itu sesungguhnya adalah pemberian Allah kepada kita yang sebenarnya kita ini juga nggak layak untuk menerimanya. Kalau saya bisa berikan ilustrasi, maka saudara bisa mengerti bahwa kalau kita bekerja, kita dapat gaji, kita dapat upah, itu bukanlah kasih karunia. Kita kerja, kita dapat gaji, itu bukan kasih karunia, itu memang haknya kita. Amin apa amin? Orang kalau bekerja, rata-rata naik gajinya setahun sekali, betul nggak? Tapi kalau saudara setahun bisa naik 3 kali, itu kasih karunia. Orang kerja dapat uang makan. Kalau bosnya satu hari nanya, lu udah makan belum? Belum. Gue mau ke sebelah mau makan. Lu mau ikut kagak? Boleh bos, ikut bos. Makan. Pada waktu di meja makan, apakah harus ada keharusan bagi bos saudara membayarin saudara makan? Kan dia cuma ngajak, ngikut nggak? Betul nggak? Nggak ada keharusan. Saudara tetap harus bayar makanan yang saudara makan. Betul nggak? Dia tidak punya kewajiban untuk membayarkan makanan yang sudah saudara makan. Kenapa? Karena saudara masing-masing sudah punya uang makan. Tapi kalau hari itu begitu saudara mau bayar, terus kemudian bos bilang begini, udah nggak usah, hari ini gua yang traktir lu. Itu namanya kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak, tetapi Tuhan memutuskan untuk memberikan kepada kita untuk kita bisa terima. Kalau di dalam Alkitab, maka saudara menemukan ada kisah tentang pekerja yang dari pagi.
bekerja di kebun anggur, betul? Di ladang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu menjanjikan, kamu bekerja dengan aku bayar sedinar sehari. Yang pagi-pagi benar nih, Tuhan janji. Sedinar, aku akan kasih kamu. Dalam waktu sehari kamu bekerja buat aku. Deal. Selanjutnya dia ketemu dengan orang yang lain, betul nggak? Dia ketemu dengan yang jam 9, dia ketemu dengan yang jam 3, dan yang terakhir adalah jam 5 sore. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat yang jam 5 sore kerja artinya waktu kerja dia lebih sedikit, betul nggak? Waktu kerja dia cuma 1 jam lah paling top juga. Tapi dibayar sama-sama sedinar. Dan kemudian kita temukan di dalam Alkitab ceritanya orang yang lain ngamuk. Protes lah, bukan ngamuk, protes. Aku ini kerja lebih lama. Udah kerja keras seharian. Masa dibayarnya sama dia yang kerjanya baru sebentaran? Jawaban Tuhan apa? Bahasa sehari-harinya mungkin gini ya. Duit gua. Kenapa lu yang sewot? Terserah gua mau kasih siapa nih duit. Betul nggak? Gua mau kasih dia seberapa gede juga. Duit gua bukan duit lo. Emang gua ngerugiin lo apa? Gua janji sama lu bayar sedinar, gua bayar kan sedinar. Kalau gua mau kasih nih orang sedinar juga. Kenapa lu mesti sewot? Mas Bulo. Masalah buat lo. Gitu ya kan? Kira-kira begitulah saudara. Tetapi mungkin ada banyak orang mengatakan rasanya seperti ini tidak adil. Tuhan ini tidak adil kalau dia mengingkari janjinya. Tuhan ini tetap adil, dia tetap membayar apa yang harus dia bayar yang dia janjikan ke orang lain. Betul nggak? Tetapi kalau ada orang yang lain bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, itu memang kasih karunia dari Tuhan itu aja. Sudah bisa menangkap sampai di sini? Jadi sesungguhnya kasih karunia, kita harus pahami. Kasih karunia itu memang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada setiap kita. Tetapi di dalam kasih karunia itu ada faktor pemilihan Allah sendiri karena perkenanannya. Amin apa amin? Makanya setiap kita kalau kita pengen hidup kita ini semakin hari bisa semakin menikmati kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas kita. Maka kita harus belajar terus untuk mengejar pengenalan akan Tuhan supaya hidup kita bisa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Ini yang harus dikerjakan, amin apa amin? Bukan cuma sekedar banyak yang datang ke gereja. Bukan sekedar banyak ikut ibadah. Bukan sekedar cuma nyemplung-nyemplungin diri ikut-ikut pelayanan. Tetapi Anda dan saya harus benar-benar membangun hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Dari hari ke hari semakin kuat. Sehingga hidup Anda bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Lebih lanjut lagi. Kata melimpahi. Atau kita ini dilimpahi oleh Tuhan. Saudara perlu mengerti dalam bahasa aslinya. Itu sedang berbicara dipercaya sedikit demi sedikit. Ditambahin lagi sedikit. Ditambahin lagi sedikit. Ditambahin lagi sedikit. Sampai melimpah. Sama seperti Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tidak sedang berbicara, Tuhan, aku butuh uang hari ini. Tiba-tiba jatuh berkarung-karung dari langit. Gedebuk. Tuhan, aku butuh mobil. Jatuh mobil dari langit. Boom. Kalau jantungan mati, saudara. Kakak bisa nikmatin kalaupun itu disebut berkat. Betul nggak, saudara? Tidak seperti itu caranya. Kalau Anda baca Keluaran pasal 23, maka Tuhan memberikan understanding kepada kita. Untuk menghadapi musuh kita saja, memukul musuh kita aja, dia melakukannya sedikit demi sedikit. Amin apa amin? Untuk dia membuka pintunya juga bagi saudara, sedikit demi sedikit. Untuk dia membawa saudara kepada keberkatan, dia juga akan mulai melakukannya sedikit demi sedikit. Akan ada selalu testing Tuhan terhadap hidup saudara dan saya. Apakah engkau bisa dipercaya? Apakah engkau benar hidupnya?
ketika dia mulai membuka sedikit demi sedikit. Saudara perhatikan, orang Israel pernah diberikan mana dalam jumlah yang banyak. Amin apa amin? Mereka boleh ambil bukan hanya untuk 1 hari. Mereka bisa ambil lebih, ada berkat yang lebih. Dan di situ dicatat, Tuhan memiliki sebuah maksud melakukan itu. Dia pengen temukan apakah hati mereka benar-benar melekat kepada Tuhan atau tidak. Saudara, Tuhan akan selalu melihat seberapa sungguh, seberapa besar keinginan dalam hidupmu untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Semakin hidup saudara ini mau mengenal Tuhan, makin hari makin sungguh. Maka disitulah Tuhan akan mulai mempercayakan janji yang besar dan berharga dikerjakan dalam kuasanya, kata Alkitab. Dia akan mulai menaruh janji-janjinya. Dia akan mulai menaruh sebuah desain yang baru kepada saudara. Dia akan mulai taruh kuasanya untuk mendampingi hidup saudara. Sehingga hidup saudara akan terjadi seperti demikian. Dari hari ke sehari. Dari bulan demi bulan. Dari tahun demi tahun. Hidup saudara akan mulai dirangkai Tuhan. Menjadi semakin indah. Semakin baik. Semakin dahsyat. Semakin luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita. Kebenaran ini harus saudara pahami. Dipercaya sedikit demi sedikit. Ditambahi sedikit demi sedikit. Jadi nggak ada yang instan dengan Tuhan. Nggak ada yang namanya dibebasin dari yang namanya proses penilaian Tuhan. Nggak ada. Semua akan ditilik oleh Tuhan. Semua pegawai punya tanggung jawab untuk bekerja serajin-rajinnya, segiat-giatnya. Betul nggak? Semua pegawai punya tanggung jawab untuk bekerja yang terbaik untuk menguntungkan perusahaan. Yang satu bisa tukang jilat. Yang satu bisa cari muka dengan cara apa. Tapi yang memutuskan siapa yang dipromosi, siapa yang diajak pergi ke luar negeri, siapa yang dapat bonus. Semuanya kan bos yang mutusin, betul nggak? Termasuk yang ini gajinya naik berapa, yang ini gajinya naik berapa, yang ini gajinya naik berapa. Semua ada di tangan bos. Kalau hidup Anda mengerti, mengejar perkenanannya Tuhan, memperlakukan Tuhan, itu benar-benar menjadi yang khusus, yang terutama, yang spesial dalam hidupmu, lebih daripada hal yang lain. Kau akan mendapati, ada hal-hal yang dari sorga, ada hal-hal yang datang secara ilahi, akan diturunkan dalam hidup saudara. Sehingga saudara yang tadinya tidak memiliki banyak, saudara bisa menemukan. Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sifatnya ditambahkan. Dia akan lihat lagi, apalagi yang kurang dari dia, aku tambahin. Apalagi yang dia butuhin, aku tambahin. Waduh, aku senang lihat hidup dia, aku akan buat ini buat dia. Waduh, aku hebat benar lihat hidup dia nih, dahsyat. Aku senang, aku tambahin. Itu cara kerjanya Tuhan. Itu cara kerjanya Tuhan. Halo? Nangkap sekarang? Jadi bukan masalahnya kita bahasa roh siapa paling kenceng. Sendal sama sendal baru, sendal sama sendal baru, sendal sama sendal baru. Oh! Kalau hidupmu tidak dibangun dalam pengenalan yang sungguh akan Tuhan, kau tidak mengerti apa yang Tuhan mau, dan kau tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tidak akan ada pelimpahan kasih karunia. Semua orang harus mengerti bagian ini. Bukan masalah diurap-urapin. Pengurapan itu penting. Pengurapan itu adalah pelimpahan kuasa Allah di dalam hidup saudara untuk menolong saudara bisa berjalan melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup saudara. Ketika saudara melangkah melakukan dengan kekuatan Tuhan, saudara mengerjakan apa yang Tuhan mau, disitulah akan mulai ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Makanya jangan pernah jadi orang Kristen asal-asalan. Bilang kanan kiri, jangan jadi orang Kristen asal-asalan lo.
Ngomongnya yang mantap. Jangan jadi orang Kristen asal-asalan lo. Jangan cuma asal ke gereja lo. Jangan cuma nyebut Yesus doang lo. Kagak bakalan jadi apa-apa. Kalau hidup lu nggak di dalam Yesus. Tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah itu yang Yesus katakan? Kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Amin apa amin? Kalau aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Kamu pasti berbuah. Bahasa Inggrisnya abundant. Kamu akan mengalami pelimpahan itu. Kamu akan mendapatkan hasil. Kamu akan pasti bisa menikmatinya. Tapi kamu harus ada di dalam aku. Benar-benar ada di dalam aku. Lebih tepatnya hatimu terhadap aku harus ada seperti aku punya hati terhadap kamu. Cinta Tuhan tidak boleh bertepuk sebelah tangan sama kita. Halo? Cinta Tuhan harus ketemu sama kita. Sama cintanya kita juga sama dia. Semakin Anda cinta Tuhan, semakin Anda benar-benar hidup di dalam dia, semakin Anda benar-benar hidup mentaati dia, semakin Anda benar-benar mengusahakan hidup ini saleh, kata Alkitab tadi ya. Hidup saleh dalam pengenalan akan Allah. Maka janji itu yang besar dan yang berharga, kuasa itu dalam bahasa Ibrani, kuasa itu akan bermanifestasi, bekerja dengan begitu kuat. Sehingga janji itu bukan hanya kau dengar, tetapi janji itu dipastikan akan kau terima di dalam segenap hidupmu. Haleluya! Terjadi. Makanya jangan pernah anggap remeh Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Jangan pernah udah tahu Tuhan, udah tahu firman-Nya, udah tahu bagaimana harus kita hidup. Dan kita mencoba untuk hidup tidak semakin saleh dalam pengenalan akan Tuhan yang sudah turun bagi kita. Semuanya akan sia-sia. Mau tuh pendeta nubuatin saudara hebat. Mau gereja kita dinubuatin begitu hebat. Mau yang ngurapin kita pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dalam kuasa yang begitu hebat. Rasanya semuanya nothing. Gak ada. Karena saudara ingat, yang mengerjakan pelimpahan kasih karunia itu bisa terjadi. Yang membuat damai sejahtera benar-benar bisa memenuhi hidup saudara. Hanyalah pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Berarti harus ada sebuah perubahan yang nyata dari hidup kita dengan Tuhan. Amin apa amin? Yang tukang mabok harus berhenti dari suka minum, minuman keras. Yang tukang judi harus berubah, tidak boleh main judi lagi. Sekalipun nggak pakai duit kok, cuman coret-coretan doang pakai bedak. Berubah. Amin apa amin? Yang tadinya mulutnya jahat, sekarang harus berubah. Mulutnya ini pakainya untuk membangun, memberkati orang. Yang tadinya peditnya tingkat dewa, sekarang dia harus berubah menjadi orang yang mau murah hati. Orang yang tadinya tidak mau melayani, sekarang dia harus merelakan dirinya mau melayani Tuhan. Aminnya kecil banget sih. Ngerti kakak nih? Halo? Jadi jemaat tuh antusias. Amin gitu. Ya amin. Ini kebenaran. Dan yang namanya kebenaran itu gak bisa ditutupi. Kalau Anda mengikuti kebenaran Kristus, kasih karunia-Nya akan turun. Serius. Alkitab berkata firman itu akan menjadi hakim untuk manusia pada akhir zaman. Hidupmu semua ditentukan oleh karena pengenalanmu akan Tuhan. Apakah firman itu kau terima dan kau jalankan atau tidak? Apakah firman itu telah datang kepadamu dan kau ikuti atau tidak?
Semua akan tergantung dari firman itu. Dari pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau kita hidup hari ini, ada persoalan, ada masalah, ada kesusahan. Belajarlah percaya, selagi aku hidup benar ngikuti Tuhan. Selagi aku terus mengejar hidup yang saleh dalam pengenalan akan Tuhan. Dikasih tahu firman apa, aku segera berubah, aku segera bertobat, aku segera menyelaraskan hidupku dengan firman itu. Percayalah, mujizat tidak akan pernah jauh dari hidup saudara. Mujizat akan selalu dekat dan mujizat bisa terjadi setiap hari dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Makanya penting buat kita bukan sekedar tahu banyak firman. Tapi semua kita harus menjadi pelaku firman. Bukan sekedar kita hafal Alkitab. Bukan sekedar kita rajin dengerin kaset-kaset khotbah. Bukan sekedar kita rajin datang ke gereja. Tapi betapa sangat penting firman itu harus jadi daging. Firman itu harus menyatu dengan hidup kita. Dan firman itu harus dikerjakan secara penuh dalam hidup kita. Anda kerjakan firman setengah-setengah, kagak jadi berkat juga. Firman yang ini Anda kerjakan, yang itu kagak jadi berkat juga. Setiap Anda melangkah dan mengerjakan firman yang satu, kemudian melanjutkan lagi firman yang berikutnya Anda kerjakan. Lanjutin lagi firman yang berikutnya. Firman yang berikutnya. Anda mulai kerjakan hidup Anda sedemikian rupa seperti itu. Maka kesempurnaan ilahi, kepenuhan ilahi, kuasanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup saudara. Bukan cuma sekedar janji, tapi ada kuasa yang dilepaskan Tuhan. Sehingga tadinya mungkin rasanya tidak ada jalan keluar lagi buat persoalan saudara. Tapi semua bisa dirubah oleh Tuhan. Saya bersaksi kepada saudara, saya punya salah satu jemaat namanya Effendi. Dia ini office boy. Office boy. 15 tahun bekerja. Ya, 15 tahun bekerja. Rumah di Ciputat, kerja di Gajah Mada. Dia kerja di salah satu toko kimia, saudara. Pada waktu dia setiap minggu beribadah, saudara. Hampir setiap bulan. Dia selalu datang kepada saya. Minta didoakan. Dan ujungnya minjem duit. Anaknya banyak. Anaknya 4 orang. Office boy tapi anak 4. Harusnya kan menyesuaikan diri ya. Office boy nafsu ditahan dikit gitu ya. Jangan banyak-banyak anak. Gak cukup keuangannya saudara. Gak cukup keuangannya. Tiap bulan minjem duit. Banyak orang menasehati saya begini. Pak, jangan dikasih pinjam terus. Orang kalau dikasih pinjam sekali, dia besok akan datang minjem lagi. Terus aja begitu. Saya bilang, saya punya alasan kenapa saya kasih dia pinjam duit. Kenapa saya melakukannya? Mungkin bagi orang lain saya seperti orang bodoh. Tetapi saya melakukannya karena saya tahu orang ini perlu sekali ditolong. Orang ini layak untuk ditolong karena orang ini sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kerjanya benar. Kerjanya rajin. Ibadahnya juga rajin. Kelihatan banget bagaimana dia mau betul-betul tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hidupnya juga, keluarganya juga gak aneh-aneh. Benar-benar mau hidup dengan suci dan benar. Itulah sebabnya saya sadar. Dia perlu ditolong. Dia perlu ditolong. Anaknya butuh buat sekolah, betul gak? Makanya saya nolongin, karena dia sudah melakukan bagian hidupnya secara maksimal. Dia gak bisa lagi, itu harus ditolongin. Saya kerjakan, saya tolong. Mana kita tahu, saudara, ternyata Tuhan punya cara untuk membawa dia kepada pelimpahan kasih karunia yang luar biasa. Bosnya tiba-tiba meninggal. Waktu bosnya meninggal, dia berpikir bahwa, wah usahanya habis dah. Gua malah kagak kerja dan sekarang. Karena anak bininya bos gak pernah nanganin nih usaha. Habis dah.
Tapi hebatnya Effendi, sekalipun bosnya udah meninggal, tidak ada yang handle itu toko. Tiap hari mah tetap berangkat dari Ciputat. Tetap berangkat dari Ciputat ke Gajah Mada. Hanya cuman datang bersihin toko. Ngelapin semuanya sampai rapi, sampai bersih. Habis itu tutup lagi, pulang lagi. Setiap hari. Satu kali ketika dia lagi bersihin, tiba-tiba ada seorang datang dan kemudian bilang, saya adalah pengacara daripada bosmu. Saya akan membacakan surat wasiat dari bos buat kamu. Dia bilang, salah pak, saya mah cuma kacung. Saya mah cuma pembantu pak. Gak mungkin ada di surat wasiat, salah kali. Salah pak, pasti cuma anak bininya. Enggak, namamu benar kan Effendi? Iya, ada namamu di ini. Wah pak, yang benar pak, jangan bercanda. Benar, datang ke rumah ya. Kumpul sama anak istrinya almarhum. Kumpullah dia. Duduk juga masih ngedeprok di lantai saudara. Namanya kacung. Nggak berani duduk di atas saudara. Duduk di bawah. Dibacain surat wasiat itu. Anakku, istriku, aku memberikan wasiat ini kepada kalian. Aku menuliskan surat wasiat ini tanpa paksaan siapapun. Aku menyerahkan seluruh aset toko dan segala isinya, bahkan kendaraan operasional toko, kepada Effendi, office boyku. Tepuk tangannya kayak orang ngiri. Pada saat itu anak istrinya syok. Buset, dikasih ke office boy. Tapi ada lanjutannya di bawah. Jangan kalian usik apa yang kuberikan untuk Effendi. Karena untuk kalian telah kusediakan 1, 2, 3. Mulai senyum bini sama anaknya. Dan di bawah, di paling bawah ada alasan. Mengapa aku memberikan Effendi? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku berikan Effendi. Karena 15 tahun dia bekerja kepadaku. Tidak pernah terlambat. Dia bekerja dengan baik. Dia bekerja dengan jujur. Dia bekerja penuh dengan rasa hormat kepada aku. Dan semua ini pantas untuk aku berikan kepada dia. Coba-coba tepuk tangan jangan kayak orang ngiri gitu. Tepuk tangannya kayak saudara yang dapetin hadiah itu dari Tuhan. Tepuk tangan, wow, haleluya. Coba. Lagi, lebih keras, lebih keras. Woo, woo. Supaya malaikat demen lihat saudara. Gue demen sama nih orang nih. Orang lain yang dapat berkat, yang senang. Dia juga cengenges, gembira. Gue cepretin juga nih orang. Oh, kalau giliran cepretin aja amin. Dari tadi kagak ada yang amin, berat bener. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang sudah Allah setting buat hidup kita, betul? Mata kita cuma ngelihat bisa sampai tembok ini, tapi Tuhan melihat sesuatu yang jauh. Dia mempersiapkan sesuatu yang hebat sudah jauh di depan kita. Makanya hidup ini dibangun benar-benar aja dengan Tuhan. Amin apa amin? Jangan cuma gedein kepala saudara penuhi dengan firman, namun hidup saudara harus berubah oleh karena firman itu. Hidup saudara harus mengerjakan firman yang didatangkan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika Anda terus dengan konsisten membangun hidup saudara dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam kesalehan hidup oleh karena pengenalan akan Tuhan yang turun atas hidupmu. Tuhan akan mulai melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia turunkan janji yang besar dan berharga. Dia taruh kuasanya. Sehingga hidup Anda kelihatannya biasa aja, normal aja. Seperti biasa. Namun hidup Anda tidak berjalan sendiri. Namun ada backup dari sorga. Menyertai hidup Anda. Sehingga hari ini ada mujizat. Besok bisa ada mujizat. Apapun kesulitan dalam hidup Anda. Ada Tuhan yang membuat mujizat untuk semuanya itu. Haleluya! Makanya jangan heran ya, ada firman bilang gini, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu.
Apa maksudnya itu? Bukankah Tuhan berfirman, aku akan mengangkat engkau naik dan tidak pernah turun. Kau akan jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan itu nggak pernah kerjaannya ngejatuhin orang, ngancurin orang. Tuhan nggak pernah. Namun kenapa bisa ada firman yang terdahulu jadi terkemudian? Yang terkemudian bisa jadi yang terdahulu. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau orang berhenti dalam pengenalan akan Tuhan, dia akan melihat segala sesuatunya berhenti sampai di saat itu aja. Stuck akan terjadi dalam hidup orang itu. Gereja juga sama. Kalau berhenti mengejar pengenalan akan Tuhan, dia akan stuck di situ aja. Tapi kalau gereja maupun diri kita secara pribadi, kita mau terus mengejar pengenalan akan Tuhan, semakin hari semakin giat, semakin giat, semakin giat, semakin giat, semakin giat. Kita mau mengambil hidup dengan cara ilahi, bukan dengan hawa nafsu dunia ini. Tapi kita mengejar pengenalan akan Tuhan yang makin kuat, makin sungguh dalam hidup kita. Saudara, Anda akan dibawa Tuhan mendapatkan pelimpahan kasih karunia. Sehingga yang tadinya ada di depan, karena dia stuck, kita bisa ngelewatin. Halo, kita tadi di belakang, tapi karena ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi oleh Tuhan, kita tiba-tiba sudah ada yang lebih di depan daripada dia. Dan saudara perlu tahu, Tuhan bisa buat itu sama semua kita di sini. Halo, jangan bilang gini, aku mau udah tua. Tuhan bisa buat, sekalipun udah tua, udah sepuh, bisa hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Saya punya jemaat namanya Ma'ada. Ma'ada. Tapi hidupnya serba nggak ada. Nama ada, hidup serba nggak ada. Tuh kalau didoain sama saya nangis, melokin, jas sampai ingus, air mata, semua sudah. Udah sepuh, udah umur 83 tahun, gigi tinggal 2. Saudara, saya doain. Tiap kali dipeluk, didoain. Anak emak jahat. Anak emak gak ingat emak. Emak gak punya uang Pak Pendeta. Emak gak punya uang Pak Pendeta. Pendeta ngasih duit. Udah jas diingusin ngasih duit. Tolongin. Tapi emak ada. Begitu setia dengan Tuhan. Satu hari, saya berpikir demikian. Bukankah Tuhan berjanji dalam pengenalan akan Tuhan akan ada terjadi pelimpahan kasih karunia? Saya bilang Mama ada, habis dia nangis di pelukan saya sudah. Mak, ngapain mak mikirin anak? Belum turunin duit buat mak. Nggak mikir duit bulanan buat mak. Nanti mak jadi sakit hati sama anak. Kalau mak jadi sakit hati sama anak, hidup mak susah diberkati Tuhan. Berkat susah, penyakit datang. Bengek, kanker, dan kawan-kawan. Gimana mak? Kalau emak, dagang aja. Mak ada bilang ini, alah Pak Pendeta, aku ini udah sepuh. Masa aku suruh jadi SPG, mana laku? Terus saya bilang sama dia, siapa yang suruh emak jadi SPG? Kan kata Pak Pendeta suruh dagang. Kok Pak Pendeta yang dagang cakep-cakep, halus-halus, putih, mengkilat, nggak kayak emak, udah keriput. Saya nggak suruh emak jadi SPG, emang nggak bakalan laku, mak. Saya mau kasih emak jalan. Apa Pak Pendeta? Dagang sabun, mak. Dagang sabun. Aduh, emak udah nggak kuat keliling. Ya kalau keliling jauh-jauh mah gak kuat mak. Kalau ke tetangga mah tiap hari emak juga jalan. Iya juga ya Pak Pendeta. Sabun apaan? Nih sabun cuci piring. Nih Rinso. Nih SOS. Nih mak. Yang warna ini nih Molto nih mak. Ya. Jangan dipikir shampoo. Ya mak jangan sampai salah. Tulisin dah Pak Pendeta. Tulisin daripada salah kasih ntar. Bukan untung malah
digebukin orang Pak Pendeta, tulisin nama saya ini Syampo. Udah kelar nih saudara, angkutin dong Pak Pendeta ke angkot. Udah saya yang bayar, saya nulisin, saya suruh ngangkat ke angkot. Yang saya jalanin. Saudara tahu, emak ada. Setiap kali dia mau dagang, dia bilang begini, Tuhan, aku percaya berkat-Mu ada buat hidupku. Kaulah yang membuka sorga buat aku. Aku mengasihi anak-anakku. Beri aku pertolongan Tuhan. Supaya aku tidak perlu mengandalkan anakku. Aku bisa punya uang. Emak ada dagang. Dagang. Sudah tahu dari emak dari satu karton. Dagang sabun. Dari pintu ke pintu. Ku coba tawarkan sabun. Sudah tahu? Emak ada bisa berhasil. 1 bulan punya penghasilan sekarang. Lebih dari 7 juta rupiah. Ada lagi pembantu. Pak, pinjemin duit atau Pak. Pokoknya saya kalau ngadepin jemaat udah tahu dari sini udah ada tulisannya ujung-ujungnya duit gitu ya. Kerutannya udah beda kalau yang ujungnya duit saudara. Begitu pas saya dengerin, emang kasihan juga sih. Namanya pembantu kerja cuma berapa duit sih ya gajinya gitu ya. Kok saya tiba-tiba saya ngomong begini, Bu, Ibu mau nggak? Kan sembari kerja Ibu bisa mungkin nawarin teman, nawarin kenalan-kenalan. Nawarin apa Pak? Sabun. Jualan sabun. Sudah tahu, ini pembantu setia banget luar biasa. Dia kerja dengan baik, dia kerja sungguh-sungguh. Saya bilang sama bosnya, jangan halangi dia ke gereja. Kasih dia ke gereja. Saya juga ngajarin pembantunya. Kamu kalau jadi orang Kristen bukan serba segala sesuatu mesti dimaklumin. Apalagi alasannya gereja. Kerjain yang benar semuanya. Kerja lebih cepat, rapiin rumah. Supaya kamu ke gereja kagak dihalangin. Betul nggak? Supaya kamu bisa jadi berkat buat bosmu. Saya ngomong gitu sama dia. Saya kasih jualan sabun. Sudah tahu orang ini terus bangun hidupnya benar. Terus makin cinta Tuhan, makin kuat. Sungguh-sungguh membawa hidupnya benar-benar dengan Tuhan. Sudah tahu pembantu ini sekarang dia bisa punya pendapatan setiap bulan 25 juta. Tepuk tangannya gimana? Tepuk tangannya. Woo! Nah, itu. Mungkin ini buat Anda biasa. Di tempat kita ada melayani orang gila. Orang udah gangguan jiwa. Otaknya udah 7/5. Atau 7 kurang 5. Nggak pas gitu. Ya. Telanjang. Kita tangkap. Kita kasih. Kita rawat. Kita doakan. Begitu dia pulih. Dia ingat tentang kekecewaan sama orang tuanya. Dia ingat ini. Kita ajarin firman. Kita ajarin dia berdoa. Kita ajarin dia mengampuni. Kita ajarin dia firman. Kita latih dia untuk setiap hari hidup sesuai dengan firman. Kita latih dia untuk berpuasa. Kita latih dia harus berdoa sungguh-sungguh. Sudah tahu orang gila. Orang gila. Yang kita ketemukan di jalanan udah telanjang. Udah hancur hidupnya. Begitu dia diajar begitu. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kan dia teman diam di panti sudah. Kita bisa coba berpikir. Ini udah waras. Kalau kelamaan ngumpul sama orang gila, ntar ngikut gila lagi. Ini mesti ditolong. Dia harus menjadi saksi Tuhan. Bagaimana orang dari gila bisa jadi orang yang diberkati Tuhan. Dia udah cinta Tuhan, udah mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kita masukin kerja di Sophie Martin. Tas. Tahu merek itu? Sophie Martin. Ada ejen-ejennya di sini? Sophie Martin, saudara. Dia ngejahitin. Jadi penjahit tas Sophie Martin. Orang gila. Dari tempat rehabilitasi kita. Saudara, dari tas itu aja. Jahit tas. 1 bulan. Dia bisa dapat penghasilan 3.500.000 rupiah. Habis itu Tuhan kasih kreativitas lagi.
Ini kan pada sibuk ya, ngejar setoran pada ya. Biar cepet kelar. Kadang-kadang mau ngopi, udah buang waktu kalau keluar ya. Dia siapin, dia minta izin sama bosnya. Boleh nggak saya dagang di sini? Sekalian ngejahit, belakangnya jajaran temboknya itu kopi, nutrisari, apa segala macam, roti, semuanya. Kecuali rokok. Semua. Kita bangun pengenalan akan Tuhan benar-benar sama orang ini. Termasuk usahanya pun harus usaha yang benar. Ya, kerjain itu semua. Sudah tahu. Dari hasil usahanya itu. Kelihatannya kan kecil ya. Kopi 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Untungnya kecil kelihatannya. Tetapi saudara, waktu dia jadi gila, orang tuanya itu udah ngabisin duit udah sekitar 45 juta. Buat ngobatin dia ke dukun kagak baik-baik. Dengan cara dia kerja, dia jualan. Saudara, dia bisa bayar kembali semua uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya akhirnya terima Yesus, mau dibaptis juga. Nah, kan kalau ibadah begini kan enak ya. Coba kalau saudara masuk ke hutan, ya, ada suara burung. Rame, enak kan? Tapi kalau di hutan, sepi. Ngeri nggak? Sama kalau di gereja, semuanya kayak patung. Ngeri masuk tuh gereja. Tapi kalau orangnya antusias, haleluya, amin, amin, amin. Itu yang tadinya stres nggak jadi stres. Yang tadinya udah lemah jadi kuat. Yang tadinya sakit lupa sakitnya. Yang tadinya butuh mujizat, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Wah, ini kalau begini nih diundang lagi juga demen saya nih. Saudara selatih hidup saudara mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Amin apa amin? Latih. Banyak doa, latih. Jangan ngomongnya cuma, gue mah gak bisa tuh doa lama-lama kayak dia tuh. Duh, gue mah gak tahan baca Alkitab. Baru berapa kalimat, mata gue langsung merem. Gue mah gak tahan puasa, sakit mah gue. Nah, Tuhan maklum lah, gue gak pernah bisa puasa. Saudara tahu saya disembuhkan dari mah kronis. Gimana caranya? Saya melayani dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sambung menyambung. Kayak Peter Pan nyanyi keliling konser. Saya terus seperti itu saudara. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saya lupa makan. Karena terus melayani. Melayani bukan di gereja. Kalau di gereja mah ada makanan. Kayak tadi ada bapau, ada macam-macam saudara. Ini dari rumah ke rumah. Sini ngelayanin yang pelepasan, yang kesetanan. Harus pergi lagi, udah janji. Sini setan lagi. Pergi lagi, setan lagi. Tapi saya bukan ustadz yang ngusir hantu, bukan. Dan saya melayani terus. Sampai jam 6 sore. Terakhir istri saya bilang begini. Kita ini belum makan dari pagi sama sekali loh. Kamu sakit mah enggak? Saya sakit mah kronis. Istri saya juga sakit mah kronis. Tapi dua-dua kami mengalami kesembuhan mulai saat itu dari Tuhan. Cakep. Cakep. Gua demen nih begini. Apakah mulai Anda terbuka bahwa pengenalan Tuhanlah yang bisa membuat semua itu terjadi? Bukan karena Anda nempel sama pendeta. Bukan karena banyaknya minyak urapan dituangkan di kepala Anda. Bukan karena berapa banyak tangan yang ditumpangkan ke atasmu. Tapi sesungguhnya, seberapa sungguh pengenalan akan Tuhan kau kejar. Seberapa dalam kau mengenal Tuhan. Seberapa tumbuh pengenalan Tuhan dengan benar dalam hidupmu. Kalau itu benar tumbuh dan membawa sebuah perubahan dalam hidup saudara. Dengerin ya, ketika hidup Anda berubah mengikuti apa yang menjadi pengenalan Tuhan turun atas hidupmu. Kuasa itu gak perlu diminta. Mujizat itu gak perlu diminta. Semua akan mengalir secara supranatural. Akan terjadi buat hidupmu. Tepuk tangan buat Allah kita.
Saya tutup dengan kesaksian. Saya punya seorang anak rohani namanya Marco. Sama kayak si Engko. Cuman bedanya yang ini bodinya mantap, yang ono bodinya kelebihan bobot. Yang ono 108 kilo. Kalau dia jalan pasti bergoyang. Dan kalau dia duduk di samping saya, pasti saya merasa kesempitan. Saudara, dia dibuang. Dia punya latar belakang orang yang dikejar-kejar sama orang karena hutang. Mau dibunuh. Orang udah datang ke rumahnya, gedor-gedor. Hancurin pintu. Mau bakar rumahnya. Orang sudah datang dengan polisi. Bahkan dia sudah sempat menandatangani surat perjanjian. Kalau sampai tanggal yang ditentukan, dia tidak bisa bayar, dia akan dimasukin dalam penjara. Keluarganya sendiri, orang tuanya sudah buang dia. Gua gak mau anggap lu anak lagi. Lu nyusahin hidup gua. Pergi lu dari rumah. Saya cuma datang sama orang tuanya, saya bilang, yakin tante buang ini anak? Iya. Saya nggak mau anggap dia anak lagi. Tante itu nggak boleh, itu dosa di hadapan Tuhan. Saya udah nggak tahan Pak Pendeta. Bukan saya nggak sayang dia, saya udah nggak tahan. Benar Pak Pendeta, tolonglah saya. Saya udah nggak sanggup katanya. Jadi tante lepasin ini anak. Iya. Kalau tante lepasin, boleh saya ambil? Boleh Pak, yang begini mah ambil aja dah. Saudara, saya ajar anak ini untuk hidup benar-benar membangun dirinya dalam pengenalan akan Tuhan secara sungguh. Waktu dia tanya saya, dia bilang begini, kok apa aku bisa dipulihkan Tuhan? Apakah aku bisa diberkati seperti Tuhan memberkati Koko? Saya cuma bilang sama dia begini, Tuhan tidak pernah membuang orang yang gagal. Tuhan tidak pernah buang orang yang berdosa. Kalau kamu pengen lihat bagaimana hidupmu bisa mengalami seperti yang saya alami, jangan cuma minta didoain sama saya, tapi kau harus mau hidup sebagaimana saya hidup mengejar Tuhan. Kau harus mau hidup dengan nilai-nilai yang saya pegang teguh dengan Tuhan. Kau itu harus menjadi nilai yang kau pegang teguh juga dalam hidupmu. Sudah berjalan seiringnya waktu. Orang yang tadinya sudah rusak, dia bisa lunasi utangnya. Saudara, lunasi utangnya cuma sebagian. Saya pun yang datang ke orang-orang yang memberi dia hutang. Bayar, nih. Dia sekarang kerja bantu saya. Dicicil ya kok, mohon maafin dia ya kok. Iya Pak Pendeta, maafin ya Pak Pendeta. Duh, saya jadi gak enak, gak apa-apa. Utang tetap harus dibayar. Udah jalan setengah, tiba-tiba orangnya bilang, Pak Pendeta, saya ikhlas. Saya lihat nih anak berubah. Saya lunasin semuanya, gak usah dibayar lagi. Kalau giliran utang aja cepet bener. Utang lunas, tepuk tangannya cepet bener. Berharap apa pada? Tuhan jamahlah dia. Besok aku harus bayar duit, belum ada Tuhan. Jamahlah dia. Bisa dia mengatakan hutangmu kuanggap lunas saja. Saudara, Marco mulai membangun hidupnya. Dia kerja, belajar. Kerja, belajar mengenal Tuhan. Didikannya keras. Keras. Salah satu contohnya aja, saudara. Dia tidak bangun untuk doa pagi. Saya guyur pakai air. Saya ember. Karena kalau cipratin mah kagak bangun orang gendut begitu, saudara. Kalau orang gendut begitu mah cipratin kagak bangun. Guyur air seember baru bangun dia. Kalau lagi doa, kalau habis diguyur, hura patakara labora patakara. Saya langsung bilang, apaan lu? Kurapaka. Orang lu molor. Masa baru melek lu langsung kurapa. Kamu tadi berdoa gak? Berdoa Pak. Saya lagi dilawat Tuhan. Pale lu dilawat. Bagus iler lu kagak jatuh. Saya keras dididik anak-anak rohani saya. Pendoa kalau lagi doa sama saya di gereja. Saya lihat. Saya tepak, bukan saya elus, saya tepak. Lebih baik bangun daripada disetrum sama Tuhan. Kalau nggak dikirim cacing makan lo, repot. Apa jadinya kalau pendoa aja molor? Harusnya orang yang berjaga-jaga malah tidur. Begitu dia ini,
Haleluya, haleluya. Saya udah ketemu lah yang model-model kayak begitu, saudara. Dengerin saya. Saya contohin ini supaya Anda belajar. Bahwa Anda harus hidup serius dengan Tuhan. Baru Anda bisa lihat kuasa Tuhan. Kalau Anda hidup gak serius dengan Tuhan, ya Anda cuman begitu-begitu aja. Tapi kalau Anda hidup dengan serius dengan Tuhan, firman-Nya berkata begini, dia itu setia, dia gak bisa mengingkari dirinya. Dia memang setia. Namun kalau Anda setia, dia berlaku lebih setia kepada Anda. Nah gitu. Sudah tahu tadi saya cerita sama Bapak di ruang pembicara. Beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan yang lalu kali. Tiba-tiba ada seorang, Marco sekarang ini masih kerja, ada IO gitu ya. Juga dia ada kerja di sebuah kantor interior, kontraktor. Saudara, bisa tiba-tiba ada orang datang. Dan kemudian memberikan sebuah proyek untuk membangun 800 perumahan. Fulus datang, duit datang, komisi 5%, lumayan. Dari 40M lumayan 5%-nya, hitung aja sendiri. Dia langsung bilang, apa yang akan kulakukan ya kok? Yang pasti bukan kawin. Karena masih terlalu muda. Terus dia bilang begini, kok doain, makin dahsyat nih. Ini lagi dibuka sama Tuhan. Iya, karena kamu mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Setelah kejadian itu, tiba-tiba ada seorang yang datang sama dia, ketemu gak sengaja sama Marco. Dan kemudian orang itu bilang ini, saya rasanya melihat ada sesuatu dalam hidup kamu yang luar biasa. Padahal Marco kalau kemana-mana ya, pakainya celana pendek, pakainya kaos, kadang-kadang udah dekil, kadang-kadang ada yang sobek, ya. Kalau orang kegemukan tuh bagian mana pasti ada sobeknya. Ntar bagian ketek, ntar bagian celana, selangkangan, ada aja pasti barang yang dia pakai tuh pasti ada sobeknya. Kalau nggak bekas tambelannya ada gitu. Kadang-kadang saya suka nasihatin dia, kamu nih udah mulai khotbah. Marco mulai khotbah, di mana-mana dia khotbah, dia ganti saya. Bahkan dia KKR di lapangan ganti saya. Saya beri anak-anak saya untuk melayani firman karena hidup mereka mengalami kuasa firman. Saya bilang kalian mungkin bukan pendeta terkenal, tapi hidup kalian menjalani firman. Hidup kalian benar-benar dalam pengenalan akan Tuhan. Ada kuasa yang akan menyertai. Saya cuma ngomong begitu sama Marco. Saudara, ada orang ini ketemu, dia bilang ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kamu. Orang ini secara serius, dia bukain sebuah perusahaan buat Marco, buat event organizer-nya. Dia bukain perusahaan, dia bukain PT, dia yang ngurus semua surat-suratnya, dia yang taruh modal awal, dia siapin semua kelengkapannya. Marco tinggal bawa diri doang. Dan orang ini tidak minta sama sekali share, keuntungan sama sekali tidak ada. Dia cuma kasih begitu saya, dia bilang, saya terpanggil untuk hidup kamu. Kantornya sudah tahu di mana? Di Kuningan. Sewa kantor situ mahal banget loh. Tapi dia bisa dapat semuanya free of charge. Lagi dong. Woo! Saudara mau gak kayak gitu? Mau gak diberkati? Berkat itu akan turun kalau pengenalan akan Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Bukan sekedar tahu, tapi ada perubahan hidup makin saleh dalam pengenalan akan Tuhan itu. Tuhan berkati, mari kita berdiri. Mari nyanyikan pujian itu, mengiringmu seumur hidupku.